Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ik Juniarti Nur. Saya mahasiswi dari UIN Siber Sektor Jati Cirebon. Di sini saya punya tugas riset kualitatif untuk melakukan proses wawancara. Tugas ini bertema praktik ekonomi syariah di koperasi sehari-hari. Saya langsung saja ya Pak ya. Boleh? Yang pertama, boleh ceritain sedikit nggak Pak? Apa itu koperasi syariah Abdi Kertara Harja? Dan apa kegiatan yang dilakukan di kepala cabang Tenjo? Baik, saya jawab ya pertanyaannya. Untuk pertama, KSPPS Abdi Kertara Harja ini itu adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah ya, yang dimana koperasi ini berdiri dari tahun 2009 hingga sekarang alhamdulillah masih berjalan. Ya, dari tahun 2009 hingga 2019 kita itu konvensional. Nah, alhamdulillah masuk ke tahun 2019 hingga sekarang kita sudah merubah akadnya menjadi syariah begitu. Karena bagi kita kehalalan dan juga kesyariahan itu yang bisa membawa keberkahan bagi koperasi ini begitu ya. Terus kegiatannya pun, kegiatan koperasi kita itu adalah koperasi simpan pinjam gitu. Nah, di simpan kita menerima simpanan baik itu berupa tabungan ataupun investasi seperti mudharabah ataupun simpanan jangka panjang. Nah, dan juga selain simpanan kita juga menerima yang namanya kegiatan pembiayaan atau permodalan untuk UMKM seperti itu, Pak. Akad yang digunakan itu apa Pak? Akad yang digunakan di koperasi Abdi Kertara Harja ini atau sertifikat KRT ya. Nah, akad kita itu menggunakan ada dua ya. Untuk pembiayaannya itu kita menggunakan akad murabahah untuk permodalan di barang. Nah, kalau untuk jasanya kita masuk ke akad ijaroh, di mana kalau prosesnya sendiri kita itu ketika pemberian pinjaman atau pembiayaan tersebut ya, di minggu pertama itu kita menggunakan akad wakalah atau akad titipan. Jadi sebelum masuk ke akad ijaroh atau murabahah tersebut tuh kita menggunakan akad wakalah atau akad titipan. Nah, biasanya kan kalau di syariah itu kan kita langsung barang ya, ketika ada yang pengajuan ataupun itu kan barang. Nah, cuman kita sudah ngobrol dengan DSN MUI gitu ya terkait akad, karena kita kan pembiayaannya permodalan, jadi boleh menggunakan akad wakalah di awal, baru di minggu selanjutnya itu adalah akad murabahat seperti itu atau ijaroh. Berarti tanpa jaminan Pak? Apa ada jaminan sendiri? Betul. Kalau di kita ada dua program ya, atau dua divisi. Nah, divisi pertama itu kita bergerak di Gremin atau di pembiayaan UMKM. Nah, kalau yang divisi satu lagi itu baru berjalan kurang lebih di 2 tahun ini. Nah, itu yang menggunakan jaminan. Jadi untuk yang Greminnya kita tidak menggunakan jaminan ya atau agunan, tapi kalau untuk yang divisi muamalah yang baru ini itu pakai jaminan atau agunan kita. Bagaimana cara koperasi menerapkan prinsip syariah, misalnya kejujuran atau tolong-menolong dalam kegiatan sehari-hari? Ya, kalau dari prinsipnya koperasi sih, alhamdulillah ya, dari syariahnya dan juga dari prinsip koperasiannya pun ini saling nyambung-nyambung. Kalau ini di koperasi itu kan kita menggunakan prinsip dasar kekeluargaan. Nah, di syariah pun kita dan juga keterbukaan. Dalam arti ketika kita menggabungkan dua prinsip tersebut nih ya, kekeluargaan kita ngobrol secara baik-baik dan juga kesyariahannya kita terbuka. Keterbukaannya ini atau kejujuran dari kita mengenai ya seperti ya margin itu kalau di perbankan mungkin sebutannya adalah bunga gitu ya. Nah, marginnya kita berapa, kita jelaskan kepada anggota, terus bagi hasil untuk anggota berapa persen sih keterbukaan. Jadi kalau dari sistem koperasi menyambung ke sistem syariah itu kalau menurut saya sih saling berkaitan. Jadi kita tidak ada yang namanya tidak ada yang kita sembunyikan daripada anggota karena memang sistem kita transparan. Tantangannya apa ya Pak kalau misalkan menghadapi anggota? Kalau tantangan sih banyak ya, terutama kita yang di lapang gitu. Di lapang itu susah-susah gampang sebenarnya, terutama dalam menghadapi anggota ya dan tentang kesyariahannya ini begitu. Kebanyakan dari segi masyarakat itu yang artinya itu datang minjem terus bayar, tapi mereka tidak ngerti tentang kesyariahannya. Nah, dari situlah tantangan pertama, kita harus pertama menjelaskan tentang kesyariahannya ya, proses syariahnya itu seperti apa, terus keterbukaan kitanya gitu ya. Nah, setelah tantangan tersebut tuh ya, akad syariahnya mereka sudah mengerti, sudah jelas, tantangan selanjutnya ya ada dari polemik dari pada ekonomi dari anggota gitu. Nah, anggota ini kan mereka karena kita koperasi targetnya menengah ke bawah ya, jadi ekonomi mereka pun nggak sepenuhnya stabil setiap hari bahkan setiap minggunya begitu. Jadi yang sedikit agak lebih tantangan terberat itu ada di anggota, yaitu dari segi ekonomi, dan mereka pun kadang dalam hal pembayaran pun mereka ada yang macet, ada yang lancar seperti itu. Tantangan terberatnya dari itu, dan yang paling sulitnya lagi kalau misalkan dari pengalaman saya di lapang itu ketika anggota itu bisa di luar seperti kayak LSM atau apa gitu, yang bahkan membawa sajam dan sebagainya, padahal kita berbahaya tapi masih seperti itu. Itu ditanggapin atau solusinya itu bagaimana Pak? Ya, balik lagi ke prinsip koperasi dan juga aset. Jadi kita ngobrol secara kekeluargaan. Memang mereka itu banyak itu tantangannya ya, mereka menyamakan kita seperti kayak bank keliling begitu Mbak. Bank keliling juga sama kayak rentenir. Padahal kalau kita tunjukin surat dan perizinan segala macamnya kita lengkap gitu. Mungkin karena banyaknya oknum gitu ya, mengatasnamakan koperasi. Jadi image-nya koperasi itu agak sedikit kurang baik gitu di masyarakat. Asalnya itu kayak bank keliling seperti itu. Padahal kita baik-baik apa ya, niatnya membantu. Betul, niatnya membantu malah kita. Manfaat koperasi syariah sendiri bagi masyarakat itu apa Pak? Kalau koperasi syariah bagi masyarakatnya sih alhamdulillah ya, bagi mereka itu kita permodalan bagi mereka, karena target kita itu adalah anggota yang memiliki usaha dan juga menengah ke bawah gitu. Kita membantu dari segi permodalan mereka ya, mereka tinggal menunaikan kewajiban mereka gitu, dari mereka membayar angsuran tepat waktu gitu ya, terus juga kehadirannya, karena kita kan tidak memakai jaminannya, jadi jaminannya itu adalah kehadirannya mereka saja untuk implementasinya gitu. Dan bagi anggota alhamdulillah koperasi ini sebenarnya sangat membantu. Cuman terkadang ya balik lagi ke persaingan ekonomi ya, persaingan bisnis, banyak yang mengatasnamakan koperasi yang padahal bukan koperasi seperti itu. Dan jadi mereka pun akhirnya kelilit lah utang di mana-mana gitu ya. Jadi yang tadinya kita bisa dianggapnya membantu, malah mereka menganggapnya kita sama saja seperti yang lain. Itu sih. Ada apa aksi-aksi sosial dari koperasi syariah Abdi Kertara Harja ke masyarakat sekitar, terutama di wilayah Tenjo ya Pak?
benar banyak. Di kita kebetulan kalau itu CSR kali ya sebutnya ya. Nah, kalau di kita tuh ada program Dislop, di mana program Dislop ini kan dari petugas ini kan kita menggalang zakat ya, infak, sedekah dan juga wakaf. Nah, terutama dalam hal ini kita tuh akan kita salurkan kepada lebih tepatnya ke anggota. Kalau masyarakat kan lingkupannya luas ya. Betul. Tapi kalau kita karena menggunakan investasi dari anggota untuk anggota kepada anggota, jadi kita lebih mengutamakannya ke anggota. Nah, dari divisi tersebut kita gunakan dana terbaru dan dana tahunnya itu untuk kepentingan masyarakat. Seperti misalkan contoh ada anggota sakit, kita bantu untuk santunan seperti itu. Walaupun nominalnya tidak besar, tapi setidaknya kita memberi perhatian kepada anggota tersebut gitu. Nah, ada juga kayak setiap bulannya nih alhamdulillah Koperasi HKR ini rutin dalam hal membagi sembako bapak. Jadi kita menargetkan anggota-anggota yang sekiranya kurang mampu ya dari segi ekonominya, jadi kita bantu untuk pemberian paket sembako tersebut. Jadi seenggaknya kita memberikan memberikan sedikit lah untuk anggota gitu, kepedulian kita juga terhadap anggota. Bagaimanapun juga kita besar itu dari anggota begitu. Dan selain itu yang paling ini sih kita ada rumah layak huni atau RLH. Jadi berarti anggota yang rumahnya menurut kita kurang layak gitu ya, kita bisa bantu nih dalam hal kita renov ulang rumahnya, ya nanti biayanya pun bukan dari anggota, melainkan dari koperasi sendiri. Jadi anggota itu nanti kita survei, kita lihat lagi kelayakannya, surat-surat rumahnya seperti itu. Nah, nanti kita bangun lagi rumahnya yang tadinya bilik, maaf ya, tadinya dia bilik bambu begitu ya, bawahnya juga tanah. Nah, kita bangun menggunakan batako, terus pakai tiang corak juga, dan alhamdulillah lantainya pun keramik dan ada kamar mandinya juga seperti itu. Makanya kalau program sosial itu yang paling saya suka sih Mbak dari koperasi itu sebenarnya, ketimbang di lembaga lain ya yang hanya memupuk pendapatan sendiri tapi tidak ada sosialnya untuk anggotanya tersebut begitu. Mereka hanya mengambil keuntungan tapi tidak bisa memberikan manfaat kepada anggotanya begitu. Beda dengan koperasi, mereka selain memberikan pembiayaan ya memberikan pembelajaran juga dan juga memberikan manfaat kepada anggotanya berupa ya tadi sosial. Begitu. Terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk anak muda agar lebih mengenal ekonomi syariah itu apa Pak? Kalau anak muda, saya juga terbilang masih muda kali ya. Nah, kalau untuk anak muda sih ya, pesan saya, syariah itu jauh lebih baik daripada konvensional. Kenapa? Karena dari sistemnya saja kita udah transparan. Berbeda dengan yang namanya konvensional. Di konvensional kita mengenal namanya anuitas atau yang berbunga gitu ya. Nah, yang di situ tidak ada yang namanya manfaat ataupun apa sih bisa dibilang yang manfaatnya lah seperti itu. Lebih banyaknya kemudarat. Kenapa saya bilang banyak kemudarat? Karena ketika kita mengambil pembiayaan ada yang namanya bunga berjalan, ada penambahan bunga. Tapi kalau di syariah itu tidak ada yang namanya penambahan bunga. Baik dia tertunggak berhari-hari, berminggu-minggu ataupun bertahun-tahun, itu tidak ada yang namanya bunga tambahan. Dan kalau di syariah itu enaknya bagi hasilnya pun lebih jelas ketimbang mengikuti suku bunga bank. Karena kalau syariah itu kan ketika kita menyimpan contohnya simpanan mudharabah ya untuk invest ataupun ini itu bagi hasilnya cukup lumayan besar ketimbang kita naruh di perbankan. Karena kenapa? Kalau konvensional itu dia hanya mengambil keuntungannya saja. Jadi yang ketika perbankan itu dapat untung tapi dibagikan lagi kepada nasabah itu hanya sekian persen. Beda dengan bagi hasil. Kalau bagi hasil di awal pun kita sudah dijelaskan keuntungan untuk anggota sekian persen, dan juga lebih menarik kalau kata saya ya, lebih menarik itu. Dan saya cobalah untuk pelajari sedikit tentang syariah, maka di situ akan nemu kebaikan tersendiri seperti itu. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Iqbal. Semoga di wawancara kali ini kita melihat ya Pak ya bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya sebatas teori, tapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, betul. Seperti kejujuran, amanah, dan semangat tolong menolong antar anggota ya Pak. Ya, betul. Ya, semoga wawancara ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan semangat bagi kita semua untuk lebih mengenal dan menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak sekali lagi atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, izin dimatikan ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Mbak, sukses ya Mbak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum.